Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronald Butar dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan instrumen tes yang telah saya lakukan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, materi SMP kelas 7 semester ganjil. Yang pertama yaitu latar belakang. Tes merupakan salah satu instrumen penting dalam evaluasi pembelajaran. Istilah tes tidak hanya populer di lingkungan persekolahan, tetapi juga di luar sekolah, bahkan di masyarakat umum. Penggunaan tes sendiri dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak lama, sejak orang mengenal pendidikan itu sendiri. Di sekolah, tes ini sering juga disebut dengan tes prestasi belajar. Tes ini banyak digunakan untuk mengukur prestasi belajar peserta didik dalam bidang kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Artinya, tes mempunyai makna tersendiri dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, pengembangan instrumen sebenarnya merupakan bagian dari tugas guru yang tidak dapat ditinggalkan. Hal ini supaya guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran serta mengukur kemampuan peserta didiknya. Guru mempunyai kewajiban untuk menyajikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Hal ini secara implisit mengharuskan guru untuk mengikuti prosedur dan mempunyai kiat tertentu untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dalam prosedur tersebut. Kegiatan pengembangan instrumen merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pengembangan instrumen tes ini adalah untuk mengetahui tahapan pengembangan instrumen tes. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari instrumen yang dikembangkan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengembangan instrumen tes. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan pengembangan instrumen tes yang saya buat yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi hasil belajar. Selanjutnya, nomor 2 yaitu identifikasi kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan. Dalam mengidentifikasi kompetensi hasil belajar ini, saya melihat silabus dan kurikulum yang berlaku saat ini untuk materi SMP kelas 7 semester ganjil. Selanjutnya, nomor 3 mencari materi. Materi yang saya buat yaitu materi yang akan diujikan untuk ujian tengah semester ganjil kelas 7. Yang keempat, membuat kisi-kisi. Setelah mencari materi dan silabus yang saya buat, yaitu membuat kisi-kisi soal sesuai dengan materi dan silabus yang telah dicari. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu membuat soal. Soal yang saya buat terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Selanjutnya, menelaah dan merevisi butir soal jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan kata-kata. Selanjutnya yaitu melakukan penyebaran soal. Nah, penyebaran soal dilakukan kepada rekan sejawat dan responden yang saya dapatkan yaitu sebanyak 20 orang. Yang nomor 8, mengoreksi jawaban yang telah dikirimkan, kemudian menguji kevalidan data, reliabilitas, dan daya beda soal. Membuang soal yang dinyatakan tidak valid dan mereview soal yang dinyatakan valid dengan tingkat kesukaran sedang. Selanjutnya yaitu merakit ulang soal menjadi perangkat tes yang siap digunakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil dan pembahasannya yang pertama yaitu uji validitas pada soal pilihan ganda. Nah, di sini saya mendapat soal yang valid pada soal pilihan ganda yaitu sebanyak 4 soal. Nomor 2, nomor 2, nomor 6, nomor 9, dan nomor 16. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Sementara untuk nomor yang lain R hitungnya kurang dari R tabel. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk esai juga sama. R hitungnya lebih besar dari R tabel, saya nyatakan valid. Sementara yang untuk R hitung yang kurang dari R tabel atau kecil dari R tabel, saya nyatakan tidak valid, sehingga dapat hasil
jumlah yang valid 3 untuk soal esai dan yang tidak valid sebanyak 2. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas soal. Di sini yang saya ujikan adalah soal-soal yang dinyatakan valid, yaitu soal nomor 2, 6, 9, dan 16. Dan untuk soal yang tidak valid tidak saya ujikan lagi. Nah, berikut tingkat kesukaran soal dan daya bedanya. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2 dia statusnya baik, sementara untuk yang soal nomor 6, 9, dan 16 statusnya sangat baik. Sementara yang lain tidak baik sehingga dibuang. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam setiap proses pembelajaran di jenjang manapun akan selalu ada proses evaluasi atau penilaian kembali. Salah satu instrumen yang dipakai dalam evaluasi pembelajaran yaitu instrumen tes. Instrumen ini memiliki peranan penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami materi yang diberikan. Nah, pada tugas proyek pengembangan instrumen tes soal matematika yang dibuat dengan melihat tingkat kesukaran bersoal, tugas proyek ini melibatkan 21 orang, di mana 20 orang diantaranya adalah rekan sejawat yang berperan sebagai responden, dan 1 orang lagi yaitu saya sendiri sebagai penulis dan pengembang instrumen ini. Selanjutnya, berdasarkan uji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran yang saya lakukan untuk 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai, maka diperoleh untuk soal pilihan ganda terdapat 4 soal yang valid, yaitu nomor 2, 6, 9, dan 16. Dan yang tidak valid adalah 16 soal, yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Dan untuk soal esai, 3 soal valid yaitu nomor 3, 4, dan 5, dan yang tidak valid yaitu nomor 1 dan 2. Nah, selanjutnya manfaat yang diperoleh. Manfaat yang saya dapatkan dalam pengembangan instrumen tes ini adalah mengerti cara melakukan uji validitas dan menentukan daya beda soal. Saya juga memperoleh manfaat yaitu cara membuat soal dan kisi-kisi soal yang sesuai dengan silabus dan kurikulum yang berlaku. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.